Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenankan, nama saya Juli Santosa dengan NIM 202101061022 ingin membawakan seminar proposal dengan judul Analisa Dampak Penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar sebagai emiten Bursa Efek Indonesia. Latar belakang dari proposal ini bermula dari banyaknya perusahaan yang melakukan sewa aset untuk tujuan kegiatan operasional perusahaan, yang artinya sebagian besar perusahaan untuk melakukan operasionalnya itu adalah menggunakan aset yang disewa, seperti bangunan kantor, kendaraan, inventaris, mesin, dan lain-lain. Namun, dengan begitu banyaknya perusahaan yang sudah melakukan aset yang sewa, gitu kan, ini malah menjadikan perhatian bagi para investor terkait dengan penyajian laporan keuangannya. Mengapa demikian? Para investor dalam mengambil suatu keputusan investasi akan melihat dari penyajian laporan keuangannya. Dikhawatirkan dalam penyajian laporan keuangan tersebut, perusahaan tidak menyampaikan aset sewa yang sebagaimana mestinya. Ini yang mengakibatkan bahwa laporan keuangan disajikan tidak wajar. Dengan adanya kondisi demikian, timbul adanya pedoman yang mengatur standarisasi sewa. Di dunia internasional atau di internasional sudah diatur dalam International Financial Reporting Standard atau dikenal IFRS. Kalau di Indonesia itu dikonvergensi sebagai penyataan standar akuntansi keuangan nomor 73 atau dikenal sebagai PSAK 73. Dengan seiringnya PSAK 73 atau PFRS ini diterapkan, gitu kan, di Indonesia diterapkan pada tanggal 1 Januari 2020. Artinya semua perusahaan yang melakukan aset sewa itu harus menerapkan PSAK 73. Tentunya memberikan dampak pengaruh yang cukup besar dalam posisi keuangan, dari segi posisi keuangan ataupun dari segi rasio keuangan. Ini yang menjadikan para peneliti, gitu, peneliti ingin meriset seberapa besar dampak pengaruh yang dihasilkan ketika perusahaan tersebut menerapkan PSAK 73. Peneliti-peneliti terdahulu banyak melakukan penelitian ini kepada perusahaan-perusahaan manufaktur, kemudian jasa, telekomunikasi, dan beberapa perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang masuk dalam list emiten Bursa Efek Indonesia. Namun, penelitian pada saat ini atau proposal pada saat ini yang kami sampaikan ingin melakukan penelitian dalam industri perbankan. Karena di penelitian terdahulu, industri perbankan masih belum dilakukan riset. Kenapa industri perbankan ini menjadikan fokus utama dalam penelitian ini? Karena di industri perbankan sendiri yang masuk dalam list emiten di Bursa Efek cukup banyak. Nah, akan tetapi dalam penelitian ini yang kita fokuskan adalah bank perusahaan daerah atau bank pembangunan daerah yang masuk dalam emiten Bursa Efek Indonesia. Karena di industri perbankan sendiri juga merupakan salah satu penyokong dari perkembangan ekonomi di suatu negara atau khususnya di Indonesia. Sehingga dalam seminar proposal ini, dalam proposal kami menyinggung rumusan masalah bagaimana dampak penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini adalah rasio keuangan, khususnya Bank Pembangunan Daerah yang masuk dalam list emiten Bursa Efek Indonesia. Untuk sebelumnya, kami telah menyampaikan juga bahwa penelitian terdahulu, seperti yang ada di layar, ini sudah melakukan penelitian sejak di tahun 2016, di mana Merriam Osurga menyatakan bahwa terjadi peningkatan pada aset dan likuiditas, sehingga peningkatan rasio dan kewajiban ini juga mengalami peningkatan dan penurunan pengembalian aset yang signifikan.
Kemudian di tahun 2015 oleh Ewi Rasi Tumorang, ini menghasilkan rasio profitabilitas mengalami penurunan oleh PT Telekomunikasi. Kemudian di tahun 2018 juga yang sama, Francesca Magli ini menyatakan juga adanya peningkatan EBITDA dan kenaikan biaya keuangan pada posisi laba rugi. Kemudian di tahun 2019 disampaikan oleh riset Amelia Sepitri, Utami dan Ida Nurhayati ini mengatakan bahwa kapitalisasi konstruksi sewa terbesar jadi pada industri jasa, kemudian disusul oleh industri pertambangan dan manufaktur yang rata-rata kenaikan dan penurunan pada rasio ROA dan ROE. Pada tahun yang sama, Al-Halik juga menyatakan bahwa perbedaan signifikan antara PSAK 30 dan sebelum dan sesudah adopsi IFRS serta PSAK 3, di mana perbedaan terletak dari kriteria klasifikasi pembiayaan. Di mana pada PSAK 3 kriteria persiapan operasi menjadi lebih ketat. Kemudian di tahun 2020 di riset data Merlin ini mengatakan PT Telekomunikasi Indonesia ini berada di urutan kedua pada perusahaan yang mampu menjamin utangnya dengan modal dan aktivitas selain dari rasio aktivitasnya. Kemudian di tahun 2020 juga terjadi kenaikan rasio leverage pada BUMN terdaftar di BII setelah ditetapkan PSAK 3 yang diukur melalui rasio DAR dan DAR dikarenakan adanya pengungkapan aset hak guna dan liabilitas pembiayaan pada laporan keuangan oleh riset yang dilakukan oleh Agung Prayonto. Di tahun 2020 yang pada tahun yang sama juga terjadi peningkatan aset dan liabilitas dengan peningkatan respektif modifikasi pada PT Telkom. Rasio liabilitas terhadap aset dan rasio liabilitas terhadap ekuitas mengalami peningkatan, sedangkan rasio imbal hasil rata-rata mengalami penurunan. Sedangkan rasio imbal hasil rata-rata ekuitas hampir tidak mengalami perubahan. Ini yang disampaikan oleh Rizky Ananda Putri. Kemudian di tahun 2021 juga ada riset mengenai yang disampaikan oleh Ayunita, Ajeng Nitya Saputri Masyuri dan Husna Nurnaila menyatakan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio. Dampak terbesar terjadi pada perusahaan sektor perdagangan jasa dan investasi. Kemudian di tahun 2021 yang sama, ada riset dari Muhammad Iqbal Makfur Rosid dan Amri Firmansyah yang menyatakan bahwa Telkom akan lebih efektif dan efisien apabila melakukan penerapan dini terhadap PSAK 3, yaitu di tahun 2017. Karena IFRS 16 saja sudah bisa ditetapkan oleh Telkom sejak tahun 2019. Penerapan PSAK 3 di tahun 2017 menghapuskan ISAK 2025 tahun 2011 tentang hak atas tanah. Demikian atas penelitian terdahulu yang telah dilakukan riset terkait dengan dampak penerapan PSAK 73. Kemudian di sini dalam proposal ini kami menjelaskan terkait dengan perbedaan antara PSAK 3 dengan PSAK 30. Di mana dalam secara pengertian PSAK 30 ini adalah PSAK yang sudah berlaku sebelum PSAK 3. Di dalam pengertiannya, PSAK 30 menyatakan sewa memberikan wewenang kepada penyewa dalam memanfaatkan aset selama periode yang disepakati. Dengan imbalan penyewa memberikan pembayaran kepada pesewa. Yang menjadi pembeda di PSAK 3, penyewa hanya memperbolehkan mengklasifikasi sewa sebagai pembiayaan, tetapi bagi pesewa tidak ada perubahan aturan apapun. Dari jenis sewa, ada perbedaan di mana di PSAK 30 ini dibagikan menjadi dua, sewa kapitalis dan sewa operasional. Tapi di PSAK 3 yang sudah diterapkan pada saat ini hanya satu, yaitu jenis sewa aset hak guna. Dari segi pencatatan di laporan, di PSAK 30 itu hanya berdampak pada sewa dibayar muka, muncul sewa dibayar muka di neraca, kemudian di laba rugi ada biaya beban sewa. Di PSAK 73 ada pengakuan baru atau pos-pos baru, khususnya di posisi aset tetap, di mana di dalam neraca ada aset tak guna, kemudian di neraca juga ada kewajiban sewa, kemudian ada timbul lagi beban penyusutan aset hak guna pada posisi laba rugi, dan ada beban bunga pada posisi laba rugi.
Demikian adalah perbedaan antara PSAK 73 dan PSAK 30. Dalam seminar proposal ini atau proposal yang kami bahkan, kami juga pembahasan terkait dengan analisa rasio keuangan. Mengapa ini kita bahas? Karena dampak dari penerapan PSAK 73 ini juga berdampak pada rasio keuangan, di mana dalam analisa keuangan melakukan perhitungan perbandingan dari data kuantitatif yang diperoleh dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Rasio yang kami pakai adalah rasio solvabilitas, yaitu rasio DAR dan DER. Kemudian rasio profitabilitas kami pakai adalah rasio ROA dan ROE kan. Kedua rasio tersebut adalah rasio yang mencerminkan terkait dengan kinerja perusahaan. Dari proposal ini kami juga melakukan hipotesis, di mana hipotesis ini kami lakukan perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 3 pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis yang kami hasilkan yaitu H1, adanya kemungkinan terhadap perbedaan debt to asset ratio sebelum dan sesudah penerapan PSAK 3. Kemudian H2, adanya kemungkinan terdapat perbedaan debt to equity ratio sebelum dan sesudah penerapan PSAK 3. Kemudian hipotesis 3, adanya kemungkinan terdapat perbedaan pada return on asset sebelum dan sesudah penerapan PSAK 3. Kemudian di H4, adanya kemungkinan terdapat perbedaan pada return on equity sebelum dan sesudah penerapan PSAK 3. Itulah adalah hipotesis dari proposal kami. Setelah kami melakukan hipotesis, kami ingin menjelaskan terkait dengan rancangan penelitian. Di dalam rancangan penelitian ini yang pertama kami lakukan adalah melakukan identifikasi masalah terkait dengan dampak penerapan sebelum dan sesudah PSAK 3, kemudian melakukan hipotesis, yang ketiga adalah menentukan teknik sampling, keempat pengumpulan dan pengolahan data, yang kelima adalah penyusunan hasil penelitian. Adapun penentuan langkah penelitian di dalam proposal kami, yang pertama adalah membahas soal ruang lingkup. Ruang lingkup di sini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Yang kedua adalah mengidentifikasi variabel. Variabel kami yang kami pakai adalah variabel bebas, di mana variabel bebas itu ada PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang kedua terkait dengan variabel terikatnya adalah rasio keuangannya, karena itu yang dalam menjadikan dampak. Kemudian dari yang berikutnya adalah variabel penelitian. Dari variabel penelitian ini kami mengidentifikasi bahwa variabel bebas yaitu ada berkaitan dengan PSAK 30, yaitu sebelum penerapan PSAK 3. Kemudian PSAK 73-nya. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas, yaitu rasio DAR, debt asset ratio, dan debt equity ratio. Yang keempat adalah rasio profitabilitas, return on asset, dan return on equity. Kemudian untuk populasi dan teknik pengambilan sampling. Populasi yang kami pakai adalah seluruh perusahaan dalam bidang perbankan, khususnya Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan periode laporan triwulan pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Purposive sampling perbankan yang masuk di Bursa Efek Indonesia di atas 5 tahun terdapat 3 bank. Artinya di sini kami mengambil kesamaan. Adapun kriteria yang kami nilai, ada 3 kriteria. Yang pertama adalah Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di OJK. Itu kami menemukan ada 26 Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di OJK. Kemudian adalah kriteria Bank Pembangunan Daerah yang laporan keuangan tidak terpublish di Bursa Efek Indonesia. Itu kami menemukan 23 yang belum terpublish. Kemudian ada untuk kriteria yang 3 adalah pembangunan daerah dengan modal inti di atas 30 triliun. Ini kami tidak menemukan. Sehingga total sampel perusahaan yang menjadi sampling dalam penelitian ini adalah 3 yang masuk dalam kriteria kami. Yaitu yang pertama, BJBR dengan kode saham BJBR. Nama emitennya adalah PT BPD Jawa Barat dan Banten, di mana tanggal EPO-nya 8 Juli 2010. Kemudian BJTM dengan nama emiten Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Banjatim, tanggal 12 Juli 2012. Kemudian BAKS atau nama emitennya adalah PT BPD Banten yang terdaftar di AIPO adalah 13 Juli 2021. Untuk data,
Untuk data kami menggunakan laporan keuangan dari industri perbankan yang kami ambil dari web resmi dari Bursa Efek Indonesia, yaitu idx.co.id. Kemudian untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan hasil laporan keuangan yang berisikan informasi terkait dengan sewa PSAK 73 yang kemudian kami akan olah untuk lakukan penelitian. Untuk teknik analisa data, kami menggunakan dua analisa, yaitu analisa rasio dan analisa statistik. Di mana analisa rasio yang sudah kami sebutkan, yaitu yang kami gunakan adalah rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Kemudian untuk analisa statistik, kami menggunakan analisa statistik itu ada 5 macam, yaitu analisa statistik deskriptif yang untuk pertama kali kami lakukan deskripsi analisanya. Yang kedua adalah melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana nilai signifikan di atas 0,05 dikatakan bahwa berdistribusi normal. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikan di bawah 0,05 tidak berdistribusi normal. Adapun kemudian kita melakukan ada uji beda test, t-test, untuk mengevaluasi perlakuan treatment tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda. Ini terlihat pada bahwa data kami adalah penggunaan data rasio yang sama, tapi dengan tahun yang berbeda. Kemudian kita melakukan uji peringkat bertanda Wilcoxon, rank test, yang kemudian kita melakukan uji hipotesis, di mana nilai signifikan di atas 0,05, maka dikatakan H1 ditolak atau tidak ada perbedaan. Namun jika nilai signifikan di bawah 0,05, maka H1 diterima karena ada perbedaan. Berikut adalah daftar rujukan yang kami pakai. Ada beberapa yang kami pakai jurnal penelitian terdahulu sebagai dasar kami untuk melakukan penelitian atau kelanjutan penelitian. Selain itu juga kami menggunakan buku dan kemudian melakukan web dan artikel. Atas perhatian dan penyampaian yang kami sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.